konsep biaya dalam manajemen, ada studi kasus dari analisis biaya pada usaha kecil teh manis, dan yang terakhir adanya kesimpulan. Yang pertama kita mengenal tentang biaya. Biaya adalah total pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dapat diukur dalam bentuk moneter. Dalam konteks bisnis, biaya itu mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan operasi, memproduksikan barang, dan juga menyediakan jasa. Biaya ini bisa berupa biaya langsung yang dapat diatribusikan langsung ke produk, ada juga biaya tidak langsung yang tidak dapat diatribusikan secara spesifik. Lalu di sini ada jenis-jenis biaya. Yang pertama ada biaya tetap atau sering disebut dengan fixed cost. Biaya tetap ini tidak berubah terlepas dari volume produksi. Contohnya seperti sewa gedung, gaji karyawan tetap, dan juga asuransi. Yang kedua ada biaya variabel atau sering dikenal dengan variable cost. Biaya variabel ini berbeda dengan biaya tetap. Biaya variabel berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Contohnya seperti biaya bahan baku per unit, biaya tenaga kerja langsung, biaya energi yang dikeluarkan atau digunakan dalam produksi. Lalu yang ketiga adanya biaya semi variabel atau semi variable cost. Biaya semi variabel ini merupakan biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Contohnya seperti biaya listrik, yaitu adanya tarif berdasarkan dan biaya penggunaan. Contohnya seperti misal kita menggunakan listrik itu secara boros, maka kita akan mengeluarkannya lebih banyak. Dan juga adanya biaya telepon. Biaya telepon ini sama juga dengan biaya listrik, tergantung penggunaan kita, apakah kita boros ataukah tidak. Yang keempat adanya biaya langsung atau direct cost. Biaya langsung ini bisa diatribusikan langsung kepada produk atau layanan tertentu. Contohnya seperti biaya bahan baku untuk produk tertentu, untuk upah pekerja yang langsung dibayarkan saat itu juga. Lalu ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ini dia tidak bisa diatribusikan secara langsung ke produk tertentu, seringkali terkait dengan keseluruhan operasi. Contohnya seperti biaya administrasi, biaya pemeliharaan pabrik, dan juga biaya utilitas seperti air dan juga listrik. Yang keenam adanya biaya sang. Biaya sang ini telah dikeluarkan dan tidak dapat dipulihkan. Keputusan masa depan tidak seharusnya dipengaruhi oleh biaya ini. Contohnya seperti investasi dalam riset yang tidak berhasil. Kalau kita melakukan investasi, lalu investasi itu gagal, maka biayanya tidak akan bisa dikembalikan. Lalu yang ketujuh adanya biaya kesempatan. Biaya kesempatan ini mencerminkan nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan saat memilih satu pilihan. Lalu yang ke-8 ada biaya marginal. Biaya marginal ini biaya tambahan yang timbul dari produksi satu unit tetap produk. Biaya marginal ini berguna untuk menentukan harga jual dan volume yang optimal. Lalu ada biaya per unit. Biaya per unit ini merupakan biaya total dibagi dengan jumlah yang diproduksi, lalu memberikan gambaran tentang biaya produksi per unit. Dan selanjutnya ada konsep biaya di dalam manajemen. Biaya itu di dalam manajemen yang pertama dapat menjadikan perencanaan biaya seperti anggaran dan juga forecasting. Anggaran di sini merupakan rencana keuangan yang menggambarkan estimasi pendapatan dan pengeluaran selama periode tertentu. Fungsi dari anggaran tersebut yaitu sebagai panduan untuk mengelola sumber daya dan memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan finansialnya. Lalu yang forecasting itu merupakan proses memperkirakan kondisi atau hasil masa depan berdasarkan data historis dan analisis tren. Forecasting ini dapat membantu perusahaan untuk memprediksi pendapatan, pengeluaran, dan permintaan pasar, sehingga manajemen dapat merencanakan anggaran dengan lebih akurat.
Lalu yang kedua adanya pengendalian biaya. Di pengendalian biaya ini ada monitoring dan juga ada analisis varians. Monitoring merupakan proses pemantauan pengeluaran dan kinerja keuangan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa biaya tetap dalam batas anggaran. Monitoring ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan pelaporan untuk mengidentifikasi penyimpangan dari rencana. Sedangkan analisis varians merupakan teknik yang digunakan untuk membandingkan kinerja aktual dengan rencana anggaran. Dengan analisis varians ini, manajemen dapat mengidentifikasi alasan dibalik perbedaan dengan mengambil tindakan yang korektif jika diperlukan. Lalu yang ketiga adanya analisis biaya dan manfaat. Di analisis biaya dan manfaat ini ada evaluasi proyek dan juga ada pengambilan keputusan. Evaluasi proyek ini digunakan sebagai menilai kelayakan dan potensi keuntungan dari suatu proyek dengan menganalisis biaya yang terlibat dan manfaat yang diharapkan. Sedangkan dari pengambilan keputusan itu dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Analisis biaya dan manfaat digunakan untuk menilai pilihan yang tersedia berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diharapkan. Lalu selanjutnya ada pengukuran kinerja. Di pengukuran kinerja ini adanya cost accounting dan juga adanya KPI. Cost accounting di sini merupakan sistem akuntansi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis biaya yang terkait dengan proses produksi dan juga operasi. Tujuan dari cost accounting ini untuk memberikan informasi yang diperlukan bagi manajemen dalam pengendalian biaya, perencanaan anggaran, dan juga pengambilan keputusan. Lalu yang kedua adanya KPI atau Key Performance Indicator. KPI ini adalah metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dalam mencapai tujuan strateginya. KPI dapat berkaitan dengan berbagai aspek termasuk keuangan, efisiensi operasional, dan juga kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada pengendalian biaya strategi. Pengendalian biaya strategi ini ada juga strategi penggunaan biaya dan juga penerapan teknologi. Dari strategi penggunaan biaya, itu mencakup pendekatan yang diambil perusahaan untuk mengelola dan juga mengurangi biaya sambil tetap mempertahankan kualitas produk dan layanannya. Sedangkan di penerapan teknologi ini dapat digunakan dalam pengendalian biaya strategi yang melibatkan penggunaan alat dan sistem digital untuk memantau dan mengelola biaya secara lebih efisien. Misalnya seperti perangkat lunak manajemen biaya, sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, dan juga otomatisasi proses dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya operasional dan meningkatkan akurasi data. Selanjutnya ada pengambilan keputusan berbasis biaya, atau di pengambilan keputusan ini ada juga yang namanya make or buy decision dan ada pricing decision. Di make or buy decision ini merupakan keputusan proses evaluasi apakah perusahaan harus memproduksi satu barang sendiri atau dapat membeli dari pihak ketiga. Analisis ini dilakukan untuk membandingkan biaya produksi internal dengan biaya pembelian eksternal, termasuk pertimbangan kualitas, kapasitas produksi, dan juga resiko yang terkait. Kalau semisal dengan kita menciptakan barang sendiri itu bisa mengurangi biaya, maka kita bisa
memilih opsi membuat sendiri. Sedangkan kalau kita merasa bahwa membuat sendiri itu banyak biaya yang harus dikeluarkan, maka kita dapat menggunakan opsi yaitu dengan membeli barang dari orang ketiga. Dari pengambilan keputusan ini juga ada yang namanya pricing decision. Pricing decision ini merupakan keputusan penerapan harga yang melibatkan penentuan harga jual produk seperti cost plus pricing atau menambahkan markup ke biaya atau value based pricing berdasarkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan yang dapat digunakan untuk menentukan harga yang optimal. Lalu di sini adanya studi kasus atau contoh dari penerapan biaya yang sudah kita jelaskan di atas. Studi kasus ini merupakan usaha kecil dari kue manis. Usaha kecil ini dimiliki oleh Pak Budi. Dia membuat dan menjual kue-kue untuk acara-acara kecil. Pak Budi ini ingin mengetahui apakah usahanya itu menguntungkan ataupun tidak. Dari sini sudah dijelaskan ataupun diberitahu dari data biaya. Yang pertama ada biaya tetap per bulan. Biaya tetap per bulan ini ada biaya sewa tempat sebesar 500.000 dan juga ada biaya listrik sebesar 200.000. Lalu kemudian ada biaya variabel per kue dari bahan baku dan juga biaya kemasan. Di bahan baku tersendiri itu seperti gula, tepung, dan lainnya sekitar 5.000 dan biaya kemasannya itu sekitar 1.000. Harga jual per kuehnya itu 10.000 dan jumlah kue yang terjual di bulan lalu ada 100 kue. Lalu di sini kita dihimbau untuk menghitung total biaya tetap dan juga total biaya variabel untuk bulan lalu. Dan yang kedua, kita menghitung total pendapatan dan juga laba bersih di bulan lalu. Dan yang ketiga, kita simpulkan apakah usahanya itu menguntungkan atau tidak. Yang pertama, kita bisa menghitung biaya total atau total biaya. Total biaya ini, yang pertama kita bisa menghitung total biaya tetap. Total biaya tetap itu rumusnya sewa ditambah listrik. Yang sudah kita ketahui, sewa sebesar 500.000 dan juga listrik sebesar 200.000. Maka dijumlahkan, dapatlah total biaya tetapnya itu sekitar 700.000. Dan juga total biaya variabel per kue dengan rumus bahan baku ditambah kemasan. Bahan bakunya 5.000 ditambahkan kemasan yang sekitar 1.000, didapatkan hasilnya total biaya variabel per kuehnya itu sama dengan 6.000. Lalu ada total biaya variabel untuk 100 kue. Menggunakan rumus total biaya variabel per kue dikalikan jumlah kue yang diproduksi. Total biaya variabel tadi sudah kita hitung di atas, itu mendapatkan hasil 6.000 dikalikan dengan jumlah kue yang diproduksi ada 100 kue. Maka kita total semuanya dikalikan menjadi 600.000. Lalu ada total biaya bulan lalu yang bisa kita hitung dengan rumus total biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel. Total biaya tetap itu yang tadi sewa ditambah listrik sama dengan 700.000 ditambah dengan total biaya variabel 600.000, maka didapatkan hasil 1.300.000. Lalu yang kedua, kita bisa menghitung total pendapatan dan laba bersih. Total pendapatan itu rumusnya harga jual per kue dikalikan jumlah kue yang diproduksi. Harga jual per kue itu 10.000 dikalikan dengan jumlah kuehnya 100, maka didapatkan 1 juta. Dan laba bersihnya dengan rumus total pendapatan dikurangi total biaya. Pendapatannya kan 1 juta, dikurangin total biayanya itu kita keluarkan 1.300.000, maka didapatkan hasil laba bersihnya itu minus 300.000.
maka dapat disimpulkan bahwa usaha yang dijalankan oleh Pak Budi ini mengalami kerugian karena pengeluaran dengan pendapatan yang didapatkan itu minus 300.000. Yang terakhir, adanya kesimpulan secara keseluruhan, konsep biaya dalam manajemen itu bukan hanya tentang perhitungan angka, tetapi juga tentang pengambilan keputusan yang strategis dan juga efektif, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan dan berkelanjutan bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.